Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nur Latifah. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi dasar komputer oleh Pak Rudi Kurniawan, Eskom MT. Pada topik pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai penjelasan singkat serta cara mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Berikut pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi ini. 1. Definisi dan penyebab kecemasan. 2. Definisi dan penyebab kekhawatiran. 3. Perbedaan kecemasan dan kekhawatiran. 4. Cara mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Masuk ke pokok bahasan pertama tentang definisi dan penyebab kecemasan. Apa itu kecemasan? Kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, serta kekhawatiran berkepanjangan. Penyebab kecemasan. Rasa cemas disebabkan oleh banyak faktor atau kombinasi dari faktor-faktor tertentu, seperti faktor lingkungan misalnya trauma masa kecil, hubungan asmara, finansial, dan lain-lain. Faktor kesehatan. Faktor kesehatan yang disebabkan oleh gangguan sistemik seperti kekurangan kalsium, gula darah rendah, penyakit jantung, hipertiroidisme, dan masalah endokrin. Jadi, berdasarkan definisi di atas, kecemasan itu lebih mengacu ke hayalan yang sifatnya belum pasti terjadi atau hayalan yang tidak logis dengan jangka waktu yang lama. Berikutnya, definisi dan penyebab kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan disertai dengan rasa tidak nyaman. Sikap ini menyebabkan pikiran memusatkan pada hal-hal yang negatif. Kekhawatiran lebih realistis daripada kecemasan. Misal, khawatir terlambat berangkat bekerja. Penyebab kekhawatiran. Pekerjaan baru, peran baru seperti menjadi ayah atau menjadi ibu, tempat tinggal baru, lingkungan baru, dan lain-lain. Jika kecemasan lebih mengarah ke hayalan yang tidak logis, maka kekhawatiran lebih mengarah ke hayalan yang realistis dan cenderung masih bisa mencari solusi terhadap masalah yang akan dihadapinya. Setelah mengetahui definisi dan penyebab kecemasan dan kekhawatiran, beberapa dari kita pasti sudah bisa berasumsi, ternyata kecemasan dan kekhawatiran itu berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan keduanya, mari kita simak perbedaan kecemasan dan kekhawatiran. Berikut perbedaan kecemasan dan kekhawatiran. Perbedaan kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan cenderung dirasakan pada tubuh, sedangkan kekhawatiran lebih cenderung dirasakan di kepala. Kecemasan cenderung lebih luas daripada kekhawatiran yang cenderung lebih spesifik. Kecemasan mempengaruhi pikiran dan mental, sedangkan kekhawatiran biasanya hanya berdampak pada pikiran saja. Kecemasan tidak memicu untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah, sedangkan kekhawatiran memicu untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Kecemasan memberikan tekanan emosional yang parah, sedangkan kekhawatiran hanya menyebabkan tekanan emosi ringan. Kecemasan disebabkan sesuatu yang ada dalam hayalan, sedangkan kekhawatiran disebabkan sesuatu yang lebih realistis. Kecemasan lebih sulit untuk diatasi, sedangkan kekhawatiran lebih cenderung dapat dikendalikan. Kecemasan dapat bertahan lama, sedangkan kekhawatiran merupakan suatu kondisi sementara. Kecemasan mempengaruhi profesionalitas dan kepribadian, sedangkan kekhawatiran tidak mempengaruhi profesionalitas dan kepribadian. Terakhir, yaitu cara mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Cara mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. 1. Berpikir positif. 2. Lakukan yang terbaik dan berhenti menunda. Dennis Limongello, seorang psikoterapis berlisensi Manhattan, menyarankan kita agar segera mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Menurut Limongello, tidak ada cara lain selain mengerjakan apa yang harus kita selesaikan. Untuk mengatasi rasa cemas yang terjadi karena hal di luar kendali kita bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan sebaik mungkin untuk membantu meringankan rasa cemas. 3. Ciptakan gaya hidup yang sehat. Memperbaiki gaya hidup adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi kecemasan. Burton mengatakan, kecemasan membuat kualitas tidur memburuk, membuat kita kecanduan junk food, alkohol, dan obat-obatan. Burton juga mengatakan, ketika gaya hidup sehat yang kita miliki telah melekat dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bisa menambahkan banyak kebiasaan yang positif. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menciptakan gaya hidup yang sehat, seperti olahraga secara rutin dan teratur, istirahat yang cukup,
makan makanan yang sehat dan bergizi, dan lain-lain. 4. Meditasi. Meditasi ringan atau mengambil nafas dalam-dalam setiap beberapa jam sangat bagus untuk mengurangi kecemasan. 5. Cintai diri sendiri. Orang yang memiliki kecemasan seringkali mengalami rasa malu, entah karena orang lain atau karena diri sendiri. Nana Fati mengatakan, semua manusia selalu dihadapi dua momen, yaitu peristiwa yang menyakitkan dan bagaimana menghadapinya. Ketika kita marah pada diri kita sendiri, sebaiknya kita juga mencari cara untuk mengendalikan rasa sakit tersebut. 6. Melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kecemasan bisa melemahkan kita, hingga pada akhirnya dapat menambah kecemasan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, daripada kita berdiam diri memikirkan hal-hal yang membuat kita cemas dan tidak produktif, lebih baik kita menyibukkan diri dengan kegiatan positif dan bermanfaat, seperti melakukan kegiatan sosial atau hal-hal yang membuat kita kuat menghadapi kecemasan-kecemasan tersebut. Sekian presentasi saya mengenai gambaran singkat serta beberapa cara mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Jangan lupa untuk mengisi hari-hari dengan kegiatan positif dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.